116 triliun rupiah digelontorkan Indonesia untuk membeli 42 unit Rafale dari Prancis dan 36 buah F-15 Eagle II seharga 199 triliun rupiah dari Amerika Serikat alias AS. Indonesia merogoh kocek sangat dalam untuk membeli Rafale Prancis dan F-15 Eagle II AS. Hal ini karena Indonesia hendak memperkuat pertahanan negaranya dengan Rafale Prancis dan F-15 Eagle II buatan Boeing, AS. Total 300 triliun rupiah lebih dikeluarkan Indonesia untuk membeli Rafale dan F-15 Eagle II. Rafale akan jadi heavy fighter untuk menambah skadron tempur Indonesia. Meski demikian masih ada beberapa pihak yang ragu akan kemampuan Indonesia membeli Rafale dan F-15 Eagle II. Hal itu dilontarkan oleh media China, Sohu.com, beberapa waktu yang lalu. Sohu.com sendiri menanyakan tujuan Indonesia, negara miskin yang nekat membeli jet tempur mahal. Pembelian puluhan bahkan ratusan pesawat Rafale mahal oleh negara miskin sendiri patut dipertanyakan. Terutama mengingat standar harga dan kualitas. Jelas Sohu.com. Ia yakin bila Prancis tak akan memberi transfer teknologi kepada Indonesia terkait pembelian Rafale. Ya, Prancis tentu tidak akan menyediakan transfer teknologi untuk 36 pesawat. Atau bahkan 100 pesawat. Baik India, apalagi Indonesia. Papar Sohu.com. Tapi China saat ini harus menengok kejadian masa lalu yang dialami Indonesia. Tepatnya pada saat Presiden Soekarno mencanangkan Trikora, Operasi Jayawijaya merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Kedaulatan Indonesia yang dirampas Belanda di tanah Irian Barat memantik Indonesia berbuat kalap. Soekarno memerintahkan Abdul Haris Nasution ke Uni Soviet. Misi Nasution di sana cukup sederhana. Beli sebanyak-banyaknya senjata buatan Soviet. Mulai dari senapan serbu sampai ke kapal selam dan jet tempur semua diborong dalam waktu singkat, tak lebih dari 6-8 tahun. Dapat asupan alutsista canggih nan banyak di eranya membuat militer Indonesia sekejap jadi terlalu kuat. Hasilnya kedaulatan negara bisa ditegakkan dengan kembalinya Irian Barat ke Ibu Pertiwi. Nah, kasus Natuna Utara yang dirongrong oleh China patutnya jadi pelajaran bagi Beijing. Karena bila Indonesia kalap seperti era Trikora, jangan salahkan jika kawasan jadi panas dingin melihat pertumbuhan ajaib militer negeri ini. F-15 Eagle II ialah contoh paling gampang. AS sendiri yang menyodorkan F-15 ke Indonesia usai Su-35 gagal dibeli. AS seakan tahu jika Indonesia membutuhkan jet tempur canggih secepat mungkin. Kemudian AS juga melakukan berbagai kerjasama militer dengan Indonesia dan sepakat bersama-sama melawan agresi maritim China di Natuna Utara. Kami mendukung upaya kuat Indonesia untuk menjaga hak maritimnya dan melawan agresi RRT di Laut Cina Selatan, termasuk di zona ekonomi eksklusifnya di sekitar Kepulauan Natuna, tegas state.gov. Menurut AS, kerjasama keamanan adalah pilar utama hubungannya dengan Indonesia. Sehingga hal ini akan terus dipererat agar militer Indonesia segera mencapai kapabilitas mumpuni. Kerjasama keamanan adalah pilar utama kemitraan strategis kami. Amerika Serikat bangga menjadi mitra pertahanan terbesar Indonesia dalam hal jumlah latihan dan acara tahunan di mana kita berpartisipasi bersama, tambahnya. Sementara itu Prancis ketagihan melakukan kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Prancis seakan menemukan outlet bagus memasarkan alutsistanya melalui Indonesia. Prancis telah menemukan outlet nyata untuk persenjataan yang dikeluarkan dari BIT-nya, dengan kerjasama yang telah terstruktur. Oleh karena itu, Prancis, melalui perusahaannya, dapat berhasil menjual peralatan berteknologi tinggi lainnya ke Jakarta. Papar portail tanda hubung ie.fr, tanggal 15 Maret tahun 2022. Apalagi Indonesia tidak hanya membeli Rafale, namun Indonesia juga membeli kapal selam Skorpene serta kerjasama pembuatan amunisi kaliber besar dengan Prancis. Ibarat kata Prancis cuma sekali dayung di Indonesia tapi dagangan mereka laku semua. Prancis juga tengah mengusahakan menjual 2 unit korvet Gowin Class ke Indonesia. Ada juga rumor tentang kemungkinan pembelian 2 korvet Gowin Class Naval Group. Prancis, dengan tetap berpegang pada kebijakan cara ketiga, adalah mitra ideal bagi negara-negara seperti Indonesia yang tidak ingin harus bersekutu dengan kekuatan besar. Jelas portail tanda hubung ie.fr. Apalagi Prancis baru saja gagal total menyelesaikan kontrak 8 unit kapal selam Suffren kelas Australia. Maka kontrak dari Indonesia ialah penyelamat mereka. Sementara itu CEO Dassault Aviation, Eric Trappier sangat senang perusahaannya bisa membantu Indonesia memperkuat pertahanannya. Bagi Eric sebuah kehormatan Rafale akan terbang mengawal langit Indonesia. Zona Jakarta, cari, home teknologi, jadi Sultan borong Rafale dan F-15 Eagle II.
Prancis juluki Indonesia Raja Minyak Sawit Asia. Beryl Santoso tanggal 22 Maret tahun 2022, pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Rafale lepas landas dari kapal induk US Navy. X. Rafale lepas landas dari kapal induk US Navy, Matteo Sanzani, US Navy. Ada juga rumor tentang kemungkinan pembelian 2 korvet Gulfstream Class Naval Group. Prancis, dengan tetap berpegang pada kebijakan cara ketiga, adalah mitra ideal bagi negara-negara seperti Indonesia yang tidak ingin harus bersekutu dengan kekuatan besar. Jelas portail tanda hubung IE.fr. Apalagi Prancis baru saja gagal total menyelesaikan kontrak 8 unit kapal selam Sovereign kelas Australia. Maka kontrak dari Indonesia ialah penyelamat mereka. Sementara itu CEO Dassault Aviation, Eric Trappier sangat senang perusahaannya bisa membantu Indonesia memperkuat pertahanannya. Baca juga, bangun fondasi kuat masa depan bersama Danamon Privilege PR. Bagi Eric sebuah kehormatan Rafale akan terbang mengawal langit Indonesia. Merupakan kehormatan besar bagi Dassault Aviation untuk melihat Rafale bergabung dengan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Udara yang sangat bergengsi. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak berwenang Indonesia atas kepercayaan yang telah mereka berikan kepada kami. Papar Eric dikutip dari dassaultaviation.com, tanggal 10 Februari tahun 2022. Dassault Aviation menyatakan siap melakukan kemitraan jangka panjang dengan Indonesia terkait kontrak Rafale. Kontrak ini menandai dimulainya kemitraan jangka panjang yang akan membuat Dassault Aviation dengan cepat meningkatkan kehadirannya di negara tersebut. Ini juga menunjukkan ikatan yang kuat antara Indonesia dan Prancis dan memperkuat posisi negara kepulauan terbesar di dunia itu sebagai kekuatan utama di panggung internasional, katanya. Bila nantinya Rafale resmi operasional, maka jet tempur tersebut dapat berkontribusi aktif menjaga NKRI. Saya yakin Rafale akan memenuhi kebutuhan operasional TNI AU, berkontribusi aktif dalam pertahanan dan kedaulatan NKRI, ujar Eric Trappier. Media Prancis, Avionlegendaires.net menjelaskan bahwa Indonesia akan menerima teknologi paling mumpuni Rafale. Sehingga jangan kaget bila Rafale Indonesia nantinya akan sangat canggih. Ini akan menjadi lompatan teknologi yang nyata bagi pilot dari kedua model pesawat ini karena mereka berbeda dari pesawat ultramodern Dassault Aviation Rafale F4. Jelas Avionlegendaires.net. Sebelum jadi sultan membeli Rafale, media Prancis, portail tanda hubung IE.fr pada Januari tahun 2021 mengakui jika Indonesia ialah Raja Minyak Sawit Asia. Bukan cuma Indonesia, Malaysia juga dijuluki Prancis dengan sebutan itu. Hal ini karena Indonesia dan Malaysia merupakan supplier utama CPO ke Uni Eropa. Namun Uni Eropa saat ini hendak menerapkan status Green Europe di mana minyak sawit Indonesia dan Malaysia dilarang ekspor ke benua biru. Bisa tetap ekspor namun harus melalui ketentuan Uni Eropa. Karena ini Indonesia dan Malaysia mengadukan Uni Eropa ke WTO. Malaysia mengajukan pengaduan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap arahan energi terbarukan yang dikenal sebagai RED II yang berencana melarang minyak sawit dari biofuel olahan di luar Eropa pada tahun 2030. Indonesia sendiri sudah melakukannya atas kasus serupa sebelum WTO 2019. Menghadapi hal ini, Uni Eropa, yang merupakan pembeli minyak sawit terbesar ketiga di Indonesia dan Malaysia, berisiko membuat marah mitra dagangnya dengan mendiskreditkan kesepakatan hijau Eropanya, papar portail tanda hubung IE.fr dalam artikelnya berjudul, Raja Minyak Sawit Asia Menerima Kesepakatan Hijau Eropa. Ya, memang minyak sawit jadi komoditas perdagangan utama Indonesia di mana uang yang dihasilkan dari sana untuk membiayai negara termasuk program pertahanan macam Rafale Prancis hingga F-15 Eagle II AS. Asteris.